Bapak Budi Karya Sumadi dalam melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Perhubungan selalu berorientasi kepada pelayanan. Beliau memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Selain itu, beliau senantiasa melakukan perbaikan. Bapak Budi Karya Sumadi selalu menerapkan nilai akuntabel dalam kesehariannya. Terbukti di bawah komandonya, Kementerian Perhubungan berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan secara 9 kali berturut-turut dari BPK. Bapak Budi Karya Sumadi adalah pedoman bagi kita agar terus meningkatkan kompetensi diri untuk mengabdi kepada negara ini. Ditunjukkan dengan beliau berbagai prestasi baik individu maupun saat menjabat sebagai Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Di antaranya, karena dinilai kompeten, beliau dipercaya oleh Presiden untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan Republik Indonesia sejak tahun 2016 hingga sekarang. Beliau juga mendapatkan penganugerahan gelar Doktor Kehormatan atau Honoris Causa di bidang transportasi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2022 dan mengantarkan Kementerian Perhubungan memperoleh predikat WTP di laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 9 tahun berturut-turut. Dari beliau, kita belajar untuk tidak berpuas diri dan terus menggali potensi diri kita untuk terus lebih baik demi pengabdian kepada negara Republik Indonesia. Harmoni ini telah ada dalam sifat seorang Bapak Budi Karya Sumadi. Sehingga beliau saat ini yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan di Indonesia, Republik Indonesia, membuat lingkungan kerjanya menjadi tenang dan kondisi yang sangat berkolaborasi antar sama lain. Dan beliau juga meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Buktinya kita lihat saat ini untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Laut, Darat, dan juga perkeretaapian itu saling bersinergi antar satu sama lain. Beliau juga punya sifat yang toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Hal itu terjadi ketika beliau pergi ke satu daerah yang bisa dibilang 3T untuk membuat sebuah kebijakan atau perubahan atau pembangunan di daerah tersebut, sehingga masyarakat di sana sangat terbuka dan sangat ingin untuk membentuk hal tersebut. Meskipun sempat tak sadarkan diri akibat terjangkit virus COVID-19, Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi menunjukkan loyalitasnya dan berdedikasi penuh terhadap negara. Tugasnya sebagai Menteri Perhubungan Republik Indonesia menuntut beliau untuk menjadi pribadi yang adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Hal ini telah terbukti dengan berbagai macam inovasi yang beliau hadirkan di Indonesia. Bapak Budi Karya Sumadi sangat menekankan kolaborasi antar instansi Kementerian Perhubungan dengan operator, mitra kerja, lembaga, dan media. Di bawah pimpinan beliau, Kementerian Perhubungan mendapatkan apresiasi dari Komisi 5 DPR RI terkait kelancaran penyelenggaraan mudik lebaran 2022. Kita tahu penyelenggaraan acara tersebut bisa lancar karena adanya kolaborasi dan koordinasi Kemenhub dengan stakeholder terkait lainnya.